Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wira Sarasati. Saya dari Prodi Manajemen kelas MJ 402. Saya akan menjelaskan studi kasus dengan judul Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kinerja guru dan staf administrasi di SMP Tunas Bangsa. Abstrak. Penelitian ini berjudul Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kinerja guru dan staf administrasi di SMP Tunas Bangsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana penerapan manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan kinerja guru dan staf administrasi di SMP Tunas Bangsa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi banding, studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru, dan staf administrasi di SMP Tunas Bangsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan MSDM yang efektif dapat meningkatkan kinerja guru dan staf administratif melalui beberapa aspek penting, yaitu yang pertama motivasi kerja, kepemimpinan, pengembangan karir, penilaian kinerja, kesejahteraan karyawan, dan terakhir komunikasi internal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan MSDM yang baik di SMP Tunas Bangsa dapat meningkatkan kinerja guru dan staf, yang pada gilirannya berdampak positif pada kualitas pendidikan yang diberikan. Implementasi rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengelolaan sumber daya manusia di sekolah tersebut atau di sekolah lain. Kata kunci manajemen sumber daya manusia, kinerja guru, kinerja staf administrasi, SMP negeri, motivasi kerja, kepemimpinan, pengembangan karir, penilaian kinerja, kesejahteraan karyawan, komunikasi internal. Latar belakang SMP Tunas Bangsa sebagai salah satu institusi pendidikan di ibu kota memainkan peran penting dalam pendidikan menengah di Indonesia. Didirikan pada tahun 1979, sekolah ini memiliki reputasi yang baik dalam hal akademik dan kegiatan ekstrakurikuler. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, SMP Tunas Bangsa menghadapi berbagai tantangan terkait manajemen sumber daya manusia yang mempengaruhi kualitas pendidikan dan administrasi pendidikan di Indonesia. Khususnya di sekolah Tunas Bangsa seringkali menghadapi tantangan terkait sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Di SMP Tunas Bangsa, tantangan ini semakin kompleks dengan peningkatan jumlah siswa dan tuntutan yang semakin tinggi dalam hal kinerja dan administrasi. Berbagai faktor yang telah berkontribusi terhadap permasalahan MSDM di SMP Tunas Bangsa yaitu 1. Keterbatasan anggaran. Sekolah seringkali beroperasi dengan anggaran terbatas yang mempengaruhi kemampuan untuk memberikan kompensasi yang memadai dan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, beban kerja yang tinggi. Guru dan staf administrasi menghadapi beban kerja yang tinggi dengan tuntutan untuk memenuhi standar akademik dan administrasi yang ketat. Yang ketiga, kesejahteraan staf. Banyak staf honorarium yang merasa kesejahteraannya kurang diperhatikan dengan kompensasi yang tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan motivasi dan kinerja staf serta memperbaiki kesejahteraan mereka agar dapat memenuhi tujuan pendidikan sekolah dan meningkatkan hasil belajar siswa.
Situasi ini memerlukan perhatian khusus dari pihak manajemen sekolah untuk menerapkan praktik MSDM yang efektif dan inovatif. Studi kasus ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana SMP Tunas Bangsa dapat mengatasi tantangan ini melalui penerapan strategi MSDM yang lebih baik, dengan harapan dapat memberikan solusi yang bermanfaat bagi sekolah-sekolah lain yang menghadapi masalah yang serupa. Kajian teoritis ini mencakup berbagai teori yang relevan dalam manajemen sumber daya manusia yang dapat diterapkan di SMP Tunas Bangsa. Teori-teori ini membantu dalam memahami aspek-aspek kunci yang mempengaruhi kinerja, motivasi, dan kesejahteraan staf di lingkungan pendidikan. Masibuan 2019 dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri dalam meningkatkan motivasi kerja. Hasibuan mengadaptasi teori hierarki kebutuhan Maslow dan menyatakan bahwa dalam konteks sekolah, guru dan staf administrasi memerlukan penghargaan dan pengakuan untuk meningkatkan semangat kerja mereka. Pengakuan atas prestasi kerja dan intensif yang sesuai mereka faktor penting yang dapat meningkatkan motivasi. Sedarmayanti 2017 dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia menjelaskan berbagai gaya kepemimpinan yang efektif, termasuk gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional. Gaya kepemimpinan transformasional yang menginspirasi dan dalam memotivasi serta memberikan perhatian individual kepada staf, dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja sekolah. Kepemimpinan yang partisipatif juga penting untuk melibatkan guru dan staf administrasi dalam proses pengambilan keputusan. Feldhaus Rifai 2009 dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan menekankan pentingnya pengembangan karir yang berkelanjutan bagi karyawan dalam konteks sekolah. Program pelatihan dan workshop yang terstruktur dapat membantu guru dan staf administrasi dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap tujuan pendidikan. Edi Sutrisno 2019 dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia membahas pentingnya sistem penilaian kinerja yang transparan dan objektif. Sutrisno menekankan penggunaan metode penilaian 360 derajat yang melibatkan umpan balik dari berbagai pihak, termasuk atasan, rekan kerja, dan diri sendiri. Penilaian kinerja yang adil dan transparan dapat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki serta mendorong karyawan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Anwar Prabu Mangkunegara 2015 dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan seperti kompensasi yang adil, kondisi kerja yang mendukung dan keseimbangan antar pekerja dalam kehidupan pribadi. Dalam konteks sekolah, kesejahteraan guru dan staf administrasi yang baik dapat berdampak positif pada kinerja dan kepuasan kerja mereka. Onong Ujjana Effendi 2013 dalam bukunya Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek menjelaskan pentingnya komunikasi yang efektif dalam organisasi. Komunikasi yang baik antar manajemen sekolah dan staf dapat meningkatkan koordinasi, mengurangi kesalahpahaman, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Effendi menekankan bahwa komunikasi yang transparan dan terbuka sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dalam organisasi. Dengan menerapkan teori-teori ini, SMP Tunas Bangsa dapat mengembangkan strategi MSDM yang efektif, yaitu yang pertama, motivasi kerja, memberikan penghargaan dan insentif
yang sesuai untuk meningkatkan motivasi guru dan staf administrasi. Yang kedua, kepemimpinan menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dan partisipatif untuk meningkatkan kinerja dan keterlibatan staf. Yang ketiga, menyediakan program pelatihan dan pengembangan profesional dan berkelanjutan. Yang keempat, mengadopsi sistem penilaian kinerja yang transparan dan efektif. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan staf melalui kompensasi yang adil dan kondisi kerja yang mendukung. Yang keenam, komunikasi. Meningkatkan komunikasi internal untuk memperbaiki koordinasi dan mengurangi kesalahpahaman. Dengan teori ini, SMP Tunas Bangsa dapat mengimplementasikan praktek MSDM yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan kesejahteraan guru serta staf administrasi yang ada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan guru, staf administrasi, dan kepala sekolah, serta melalui analisis dokumen dan observasi untuk memperjelas proses dalam penelitian ini. Berikut adalah diagram alur yang menggambarkan langkah-langkah yang diambil selama penelitian manajemen sumber daya manusia di SMP Tunas Bangsa. Kita lihat dari diagram alur kita setelah mulai identifikasi, lalu tujuan, setelah tujuan metode wawancara observasi, setelah observasi analisis dokumen dan hasil penelitian, lalu kesimpulan atau laporan. Penjelasan alur, diagram alur yang pertama adalah langkah pertama memulai penelitian dengan tujuan untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia di SMP Tunas Bangsa. Yang kedua, identifikasi masalah, menentukan masalah utama yang dihadapi dalam MSDM di sekolah. Yang ketiga, penentuan tujuan dan ruang lingkup penelitian, menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, serta menentukan ruang lingkupnya. Yang keempat, memilih metode penelitian yang tepat untuk mengumpulkan data yang relevan. Yang kelima, pengumpulan data berupa wawancara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan beberapa siswa yang bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait praktik MSDM di sekolah. Setelah wawancara, yaitu observasi partisipatif, mengamati aktivitas sehari-hari di sekolah, termasuk interaksi antar guru, staf administrasi, dan siswa, yang bertujuan memahami dinamika kerja, pola komunikasi, dan kondisi lingkungan kerja secara langsung. Setelah itu, analisis dokumen, mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan untuk mendapatkan informasi yang mendukung temuan dari wawancara dan observasi dengan kebijakan sekolah yang diberikan berupa laporan kinerja, data kehadiran, catatan pelatihan dan pengembangan, serta dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti wawancara mendalam, observasi, partisipatif, analisis dokumen. Hasil penelitian ini mencakup temuan utama terkait penerapan MSDM di SMP Tunas Bangsa. Yang pertama, motivasi kerja guru dan staf administrasi di SMP Tunas Bangsa umumnya merasa kurang termotivasi karena penghargaan dan insentif yang tidak memadai. Sebagian besar responden menyatakan bahwa penghargaan atas prestasi kerja mereka jarang diberikan dan insentif finansial tidak cukup untuk memenuhi kehidupan. Beberapa guru dan staf mengidentifikasi bahwa peningkatan pengakuan dan penghargaan dapat meningkatkan motivasi kerja mereka.
Data pendukung yaitu wawancara mendalam mengungkapkan bahwa 70% dari responden merasa tidak cukup dihargai atas kontribusi mereka. Observasi partisipatif menunjukkan rendahnya antusiasme dan semangat kerja di kalangan staf administrasi. Yang kedua, kepemimpinan di sekolah. Gaya kepemimpinan yang dominan di SMP Tunas Bangsa adalah gaya kepemimpinan transaksional, di mana kepala sekolah cenderung memberikan instruksi tanpa melibatkan staf dalam pengambilan keputusan. Banyak guru dan staf administrasi menginginkan adanya perubahan menuju gaya kepemimpinan yang lebih transformasional dan partisipatif. Ada kebutuhan mendesak untuk pelatihan kepemimpinan bagi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk mengadopsi gaya kepemimpinan yang lebih inklusif dan inspiratif. Data pendukungnya yaitu hasil observasi menunjukkan bahwa 80% dari peserta menginginkan kepala sekolah yang lebih mendukung dan memberikan perhatian individual kepada staf, dan wawancara dengan guru dan staf administrasi mengindikasikan ketidakpuasan terhadap gaya kepemimpinan yang ada. Yang ketiga, pengembangan karir dan pelatihan. Program pengembangan karir dan pelatihan di SMP Tunas Bangsa kurang terstruktur dan jarang diadakan. Guru dan staf administrasi merasa kurang didukung dalam peningkatan keterampilan dan kompetensi mereka. Ada kebutuhan untuk program pelatihan yang berkelanjutan dan relevan dengan tugas mereka sehari-hari. Data pendukung analisis dokumen menunjukkan bahwa hanya 10% dari guru dan staf administrasi yang mengikuti pelatihan dalam 2 tahun terakhir. Wawancara mendalam mengungkapkan bahwa 65% dari responden merasa bahwa pelatihan yang ada tidak cukup memadai untuk kebutuhan profesional mereka. Yang keempat, penilaian kinerja sistem penilaian kerja di SMP Tunas Bangsa belum sepenuhnya objektif dan transparan. Banyak guru dan staf administrasi mereka bahwa penelitian kinerja seringkali tidak adil dan kurang memberikan umpan balik yang konstruktif. Ada kebutuhan untuk memperkenalkan metode penelitian kinerja yang lebih komprehensif. Data pendukungnya yaitu wawancara dengan guru menunjukkan bahwa 75% dari responden merasa tidak puas dengan sistem penilaian kinerja yang ada. Observasi menunjukkan bahwa umpan balik yang diberikan seringkali bersifat umum dan tidak spesifik. Yang kelima, kesejahteraan karyawan di SMP Tunas Bangsa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kompensasi dan kondisi kerja. Guru dan staf administrasi merasa bahwa gaji yang mereka terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta. Kondisi kerja termasuk fasilitas dan lingkungan kerja juga dianggap kurang memadai oleh sebagian besar responden. Data pendukungnya adalah analisis dokumen menunjukkan bahwa gaji guru dan staf administrasi di SMP Tunas Bangsa berada di bawah rata-rata nasional. Wawancara mendalam mengungkapkan bahwa 60% dari responden merasa tidak puas dengan kondisi kerja mereka. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian tentang manajemen sumber daya manusia di SMP Tunas Bangsa, beberapa kesimpulan utama dapat ditarik dari data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen. Berikut kesimpulan lengkap dari penelitian ini. Yang pertama, motivasi kerja yang rendah, penghargaan dan intensif. Guru dan staf administrasi di SMP Tunas Bangsa menunjukkan tingkat motivasi yang rendah, terutama karena kurangnya penghargaan dan insentif yang memadai. Penghargaan atas prestasi jarang diberikan dan intensif finansial tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, kepemimpinan yang perlu perubahan. Gaya kepemimpinan yang dominan di sekolah cenderung transaksional dengan kepala sekolah memberikan instruksi tanpa melibatkan staf
dalam pengambil keputusan. Hal ini mengakibatkan kurangnya dukungan dari partisipasi dan staf. Perubahan yang diperlukan terdapat kebutuhan untuk beralih ke gaya kepemimpinan yang lebih transformasional dan partisipatif, di mana kepala sekolah lebih mendukung, memperhatikan individualitas staf, dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengembangan karir dan pelatihan yang kurang terstruktur. Program karir dan pelatihan di SMP Tunas Bangsa saat ini kurang terstruktur dan jarang dilaksanakan. Banyak guru dan staf merasa bahwa mereka tidak didukung dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Kebutuhan program berkelanjutan penting untuk merancang dan melaksanakan program pelatihan yang berkelanjutan, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan profesional staf. Yang keempat, sistem penilaian kinerja yang kurang objektif. Banyak staf merasa penilaian kinerja tidak adil dan umpan balik yang diberikan kurang konstruktif. Rekomendasi penilaian perlu memperkenalkan metode penilaian kinerja yang lebih komprehensif dan objektif untuk memberikan umpan balik yang lebih bermanfaat dan adil. Yang kelima, kesejahteraan karyawan yang perlu ditingkatkan, kompensasi dan kondisi kerja. Di SMP Tunas Bangsa masih memerlukan perhatian khusus terutama dalam hal kompensasi dan kondisi kerja. Gaji yang diterima tidak memadai untuk biaya hidup di Jakarta dan kondisi kerja serta fasilitas perlu diperbaiki. Langkah perbaikan ada kebutuhan untuk meningkatkan kompensasi dan memperbaiki kondisi kerja agar lebih sesuai dengan standar dan harapan karyawan. Kesimpulannya yaitu dari penelitian ini menunjukkan bahwa SMP Tunas Bangsa harus melakukan reformasi dalam berbagai aspek manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan motivasi, kepuasan, dan kesejahteraan staf dan mengimplementasikan perubahan dalam penghargaan, kepemimpinan, pengembangan karir, penilaian kinerja, kesejahteraan dan komunikasi. Sekolah dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan memuaskan. Penerapan rekomendasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja seluruh staf yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa di SMP Tunas Bangsa. Daftar Pustaka Yusuf F.A. 2021 Manajemen Sumber Daya Manusia Bumi Aksara. Yang kedua Saputra A tahun 2022 dengan judul Pengaruh Motivasi dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Guru di Sekolah Menengah, Jurnal Manajemen Pendidikan. Yang ketiga Novita D tahun 2023 Strategi Peningkatan Kesejahteraan Karyawan di Sektor Pendidikan. Yang keempat Aminah S tahun 2021 yang berjudul Evaluasi Program Pelatihan dan Pengembangan Karir di Sekolah, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran. Yang kelima, Santoso J tahun 2023 Sistem Penilaian Kinerja Karyawan di Institusi Pendidikan. Ya, referensi online yaitu yang keenam, Hakim S tahun 2022 Komunikasi Internal yang Efektif di Sekolah, diakses dari www.educommunication.id. Demikianlah penjelasan studi kasus saya dengan judul Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kinerja Guru dan Staf Administrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.